warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat diberi kesehatan dan keberkahan umur atas segala aktivitas yang kita jalani. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat perjuangan beliau kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Baik, kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya mahasiswi UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Salma Nazimah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan nasional yang disebut dengan Diklat Timnas yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang dituan rumahi oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang mana Diklat Timnas kedua ini diikuti oleh 80 mahasiswa dan mahasiswi dari seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Baik, sahabat-sahabat semua, sebelum saya memaparkan apa yang ingin saya sampaikan, izinkan saya menyapa kepada sahabat-sahabat semua terhadap kalimat-kalimat perjuangan kita sebagai mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang berlawan. Baik, sahabat-sahabat semua, saya ingin menyampaikan bahwasanya kita sebagai mahasiswa jelas punya peran yang harus kita penuhi, sebagaimana nanti kita menjadi penopang masa depan negeri ini. Kita harus memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan negara, karena kita telah diberikan jalan untuk menuntut ilmu dan menjadi kaum-kaum intelektual muda yang diharapkan dapat memberikan gagasan dan terobosan untuk negara Indonesia kita yang kita cintai bersama ini menjadi lebih baik ke depannya. Melihat situasi negara kita saat ini dan juga kita sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi keagamaan Islam jelas mempunyai peran dalam merukunkan agama-agama dan juga merukunkan umat Islam pada khususnya. Kita mempunyai peran untuk melegitimasi moderasi beragama di Nusantara yang hari ini terus digencarkan oleh Kementerian Agama sebagai upaya untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan juga kerukunan dari kalangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Baik, sahabat-sahabat semua, menurut data sensus penduduk terbaru yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan September tahun 2020 lalu mencatat bahwasanya jumlah umat Islam di Indonesia itu berada pada angka 86,88%. Tentu angka atau persentase yang besar tersebut tidak menjadi momok menakutkan bagi umat Islam di Indonesia, karena jika melihat dari jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa di Indonesia, tentu presentasi tersebut sangat besar dan jelas menjadikan kita menjadi kaum yang mayoritas di tengah kemajemukan bangsa Indonesia ini sendiri. Sejak awal, kita tidak perlu risau karena adanya organisasi masyarakat Islam, dua sayap besar Islam di Indonesia ini yang selalu mengupayakan menampilkan wajah Islam yang damai dan rahmatan lil alamin yang terus diupayakan oleh Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Selama semua pihak itu saling menghargai keberagaman dan saling menghormati satu sama lain. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui pula, keberagaman itu dapat menjadi integrating force yang mengangkat dan juga mengikat kemasyarakatan, penyebab terjadinya benturan antar agama, ras, suku, agama, dan budaya, serta perbedaan aliran pemikiran dan klaim kebenaran absolut atas masing-masing agama dan ideologi yang diyakini. Tak jarang fenomena yang kita temui akhir-akhir ini menyebabkan klaim-klaim kebenaran itu yang tidak didasari dengan nalar pemikiran yang baik, menyebabkan pertumpahan darah,
bagi pihak lain yang tidak sepaham dengan kelompok dan juga tidak sepaham dengan perspektif mereka. Jika kita mengulik catatan dan memperhatikan sikap keberagaman dalam dinamika berbangsa akhir-akhir ini atau belakangan ini, maka dapat kita simpulkan bahwasanya pemicu disharmonisasi masyarakat itu berasal dari kelompok-kelompok radikalisme dan juga ekstremisme yang memahami Islam itu secara monolitik dan menolak ajaran Islam lokal dan spiritual, karena mereka memahami bahwasanya ajaran yang telah berkembang itu merupakan ajaran yang tidak murni, ajaran sesat dan telah ternodai yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Mereka melakukan infiltrasi ke berbagai bidang kehidupan umat Islam yang berusaha memusnahkan sikap toleran menjadi sikap yang radikal dan keras, yang mana hal ini merupakan bukti nyata bahwasanya mereka itu bertanggung jawab atas perusakan wajah Islam yang damai dan juga bertanggung jawab atas segala sikap kekerasan dan aksi-aksi maupun kasus-kasus intoleran dan berbagai pembunuhan karakter lainnya yang terjadi di negara ini. Ajaran mereka memahami bahwasanya sikap eksklusivitas mereka dan ajaran menyalahkan tafsir keagamaan lain tentu kontra dengan esensi ajaran Islam, esensi syariat Islam, bahwasanya Islam itu tentram dan menenteramkan. Kemudian tidak dapat disangkal, hari ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0, yang mana telah dicanangkan kita akan memasuki era society 5.0, di mana kelebihan informasi menjadi ladang terjal kehidupan kita ke depannya. Pengaruh digitalisasi khususnya di media sosial menjadikan media sosial itu ladang ranjau post-truth. Post-truth ini maksudnya adalah kebohongan yang diyakini sebagai kebenaran karena adanya oknum-oknum yang menyebarkan kebohongan tersebut, kemudian tersebar di segala media massa dan menjadi hal yang lumrah, sehingga masyarakat meyakini dan mengamini bahwa itu merupakan sebuah kebenaran, di mana post-truth ini telah berada di segala lini isu dan agenda yang menguntungkan kepentingan suatu kelompok dengan cara menggiring emosi dan perasaan dari netizen ya, atau dari masyarakat luas, sehingga hal tersebut diyakini benar dan juga mereka sekaligus menyusupkan pemahaman-pemahaman dan ajaran garis keras mereka dengan melalui langsung maupun melalui media sosial tadi dengan cara perlahan tetapi pasti. Maka kalau kita mengelola situasi dan dinamika keagamaan Indonesia yang telah dipaparkan saya sebelumnya, maka perlu ditumbuhkannya cara beragama yang terbuka atau moderat, atau cara berislam yang inklusif yang kemudian kita kenal sebagai dengan sikap moderasi beragama. Nah, sikap moderat dan moderasi beragama ini pada intinya ingin mengedepankan sikap tenggang rasa atau toleransi, saling menghargai dengan tetap meyakini ajaran masing-masing agama dan madhab, sehingga peri kemanusiaan terjalin dan menjadi komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan paripurna, mengatasi perbedaan yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat, bangsa maupun negara. Dalam hal ini, keberagaman atau heterogenitas dan juga keberagaman religiusitas Indonesia merupakan modal sosial yang penting dalam penguatan moderasi beragama. Karena kalau kita melihat kasus-kasus yang akhir-akhir terjadi seperti kasus di Poso maupun kasus di Pontianak, maka itu sangat perlu kita memahami terkait moderasi beragama ini. Baik kita sebagai kaum cendekia atau kaum intelektual yang merupakan tiang-tiang penopang masa depan negara, yaitu mahasiswa, hendaknya kita mulai membuka mata, membuka pikiran bahwasanya fenomena garis keras yang mengancam keamanan dan stabilitas negara Kesatuan Republik Indonesia serta falsafah hidup kita, ideologi Pancasila, mahasiswa itu harus mampu bertindak, mengambil peran kita sebagai agen of social control, sebagai pencegah kelompok-kelompok yang menggerogoti keutuhan tubuh NKRI dari dalam dan perlahan dengan kemampuan intelektual dan transmisi keilmuan yang kita miliki saat ini. Jangan sampai kita sebagai kaum-kaum intelektual justru melibatkan hawa nafsu kita dalam mengeksploitasi ajaran agama. Maka dari itu inilah pentingnya kita memahami ihwal pemahaman kontekstual dalam penafsiran ajaran agama agar kita tidak berlebih-lebihan atau ekstrim dalam menjalankan syariat agama. Riset yang dilakukan oleh
Setara Institut yang menyasar kepada perguruan tinggi negeri di Indonesia memaparkan bahwasanya 10 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia telah terpapar paham radikalisme. Hal ini lantaran minimnya dan surutnya iklim-iklim forum diskusi terbuka sehingga memudahkan berkembangnya paham kelompok eksklusivitas tersebut di kalangan mahasiswa. Tentu hal ini menjadi kemelut di tengah angin segar yang diharapkan muncul dari insan-insan intelektual muda, khususnya mahasiswa, untuk keutuhan negeri ini ke depannya. Maka dari itu diperlukan upaya nyata bersama mencegah kerisauan yang timbul akibat hidupnya kelompok ekstrim tersebut. Langkah strategis yang sama-sama dapat kita upayakan, yang dapat kita legitimasikan bersama, dapat kita lakukan dengan cara berikut, yakni kita harus menjaga komitmen falsafah hidup kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian kita mengedukasi pemahaman masyarakat terkait konsep moderasi beragama, yang mana belakangan ini konsep moderasi beragama sering disalahpahamkan atau sering disalahartikan sebagai untuk memodernisasi agama. Padahal konsep moderasi beragama ini ingin memaparkan atau ingin menguatkan bagaimana sikap kita dalam beragama sehingga kita tidak terlalu ekstrim dalam memahami ajaran agama. Kemudian kita juga harus selalu mencontohkan sikap tenggang rasa atau toleransi terhadap sesama. Kemudian kita juga harus menggencarkan wawasan kemajemukan bangsa seperti wawasan heterogen, multi aliran, multi etnis dan sebagainya, yang mana itu merupakan hal yang sudah melekat di tubuh Indonesia yang tidak bisa kita hindari. Untuk itu perlu sekali kita menggencarkan wawasan ini. Kemudian kita juga harus melibatkan setiap individu untuk saling mengingatkan tentang kebenaran, atau juga untuk saling mengingatkan selalu bersabar. Langkah dan upaya tersebut harus kita aplikasikan demi terwujudnya semangat persaudaraan, yang mana semangat persaudaraan tersebut maksudnya adalah semangat persaudaraan sesama manusia atau terbentuknya ukhuwah insaniyah, kemudian persaudaraan sebangsa, ukhuwah wataniyah, dan juga semangat persaudaraan seagama, ukhuwah islamiyah. Ketika kita telah berhasil mewujudkan semangat 3 persaudaraan tadi, maka kita dapat mencegah dan mengurangi ruang-ruang gerak dari kelompok ekstrim tersebut. Karena juga kita sebagai harapan dan penerus tongkat estafet kepemimpinan negara ke depannya, hendaknya radikalisme dan ekstremisme dapat menyadarkan alam bawah sadar kita bersama untuk kita tidak kaku secara pemikiran atau secara fikroh kita. Kemudian kita harus melakukan semangat pada perbaikan jam'iyah disertai terciptanya inovasi yang jadi landasan harokah kita, dan juga kita harus bertindak nyata berdasarkan fikih dan usul fikih atau amaliyah kita. Baik, pesan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia, karena kita sebagai kaum intelektual, bahwasanya konsep moderasi beragama itu harus kita gencarkan, harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, karena itu merupakan solusi dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam menjaga kemajemukan bangsa Indonesia hari ini. Kita dapat merangkul, kita dapat bergerak bersama untuk menjaga keutuhan negara kita tanpa adanya intervensi dari kelompok-kelompok radikalisme dan ekstremisme tadi yang ingin menghancurkan keutuhan negara Indonesia yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa, pendiri-pendiri luhur nenek moyang kita yang sama-sama bervisi untuk menjaga persatuan dan kesatuan dimanapun. Baik, itu saja mungkin pesan yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa semua, khususnya di seluruh Indonesia. Mari kita jaga persatuan, mari kita jaga kesatuan demi Indonesia maju ke depannya. Saya Salma Nazimah mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diklat Pimnas 2, progresif, kritis, transformatif.